Saya dengar-dengar dulu Pak Chandra itu gurunya mafia. Nggak usah belajar lah, kita jadi pengusaha. Zaman dulu pun udah ada. Les gini nggak ada gunanya. Karena kata-kata teman kita, kata-kata orang juga nggak bayar cicilan kita, Miss. Nggak bayar cicilan motor kamu, nggak bayar cicilan mobil kamu, nggak bayar cicilan rumah kamu gitu loh. Jadi kalau dia nggak bayar cicilan tuh shut your mouth please gitu loh. Pandemi ini Anda jangan cuma melihat di berita media, wah banyak orang bertumbangan, PHK massal gitu. Jangan salah, justru di pandemi ini banyak miliarder baru bermunculan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Maka dari itu niat, kemauan, keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Nah, jadi di Zero to Hero hari ini saya kedatangan sosok yang luar biasa, Pak Chandra Putra Negara. Terima kasih udah diundang ke sini kembali. Sama-sama, thank First you. time Pak saya Chandra ini jauh-jauh datang dari Surabaya. Naik ke mobil? sini. Naik mobil, nggak naik pesawat? Enggak. Aman Pandemi tanpa pesawat dulu, semuanya perjalanan darat. Ya. Wow, thank you ya sudah meluangkan waktu dan saya senang banget. Saya yakin nih kalian semua pasti udah familiar dengan wajahnya dan juga sangat familiar dengan channelnya Success Before 30. Yes, Success Before 30. Success Before 30. Waduh, Miss Mary juga bisa nyanyi juga nih ya kayaknya. Ada lagunya kan? Ada. Keren banget, keren banget. Ada. Wah ini kayaknya kita bikin konten kali keberapa ya? Udah cukup sering kalau sama Miss Mary ini. Sahabat baik ini dari awalnya Miss Mary bikin channel YouTube itu saya masih ingat topik pertamanya itu bagaimana 100.000 subscriber atau apa gitu loh ya. Waktu itu baru kayak cuma 30 ribuan. Iya, itu masih mencari pola ya. Mencari pola. Iya, rupanya yang tetap disukai di channelnya Miss Mary Riana ini kan sama kayak channel kita, motivasi pengembangan diri. Iya, betul. Inspirasi, motivasi, kiat-kiat sukses, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan sukses, mindset positif, hal-hal yang baik lah. Iya, kita ini versi bapak-bapak dan ibu-ibu milenialnya. Tapi bapak-bapak bisa nge-rap loh. Woi, harus toh. Aku suka banget lagunya tuh ya. Ini yang belum nonton harus ke channelnya Success Before 30. Di situ cari aja ada lagunya, rap dan begitu pertama kali denger aja langsung nyantol. Success Before 30. Iya. Success Before 30. Benar. Iya kan? Iya benar. Soalnya saya pikir kan anak-anak muda ini kan lagu itu paling mudah diingat ya. Iya. Jadi kalau lagu mudah diingat, tapi kalau yang kok diingat kok lagu galau gitu ya. Kok lagu putus cinta, itu paling rame di Indonesia. Saya pikir kalau daripada subconscious mind mereka dipengaruhi oleh lagu-lagu yang negatif dan itu booming, kenapa kok nggak kita ciptakan lagu positifnya? Betul. Meskipun nggak ada yang nyanyi juga sih. Tapi minimal ada. Ada loh. Minimal karena ada. itu kan masuk ke otak terngiang-ngiang tuh udah bibit kan, bibit positif. Khusus penontonnya channel Mary Riana itu pasti suka lagu positif. Bener itu, saya tahu itu. Bener ya. Tapi kenapa harus sukses sebelum usia 30 tahun? Kenapa we have to success before 30? Saya ini kan belajar dari Miss Mary Riana. Jadi kalau Miss Mary mencetak $1 juta di usia 26, kalau saya ini kan $1 juta di usia 30. Nah, jadi sebenarnya success before 30 itu kan my achievement sebetulnya. Pencapaian saya waktu saya usia 30, saya cetak $1 juta. Kalau uang sekarang 15M, itu pencapaian saya. My first achievement yang ya istilahnya pencapaian pribadi yang saya paling ya gitulah ya dalam hidup. Akhirnya ya saya merasa ya itu perlu diapresiasi. Belajar dari pengalaman hidup saya, terkena badai pasti berlalu, terkena badai padahal di usia 22 sudah minus, habis-habisan. Usia 25 utangnya semua lunas, malah 5 tahun kemudian cetak $1 juta. Nah itu kan sesuatu yang sebetulnya menurut saya pribadi adalah achievement yang perlu tujuannya untuk menginspirasi. Sama kayak Miss Mary. Betul. Sehingga ketika gue versi cowoknya lah. Ya, benar.
Kalau Anda lihat ya, kalau kalian lihat nih salah satu ciri orang sukses adalah selalu punya kerendahan hati. Tidak peduli berapapun posisinya, tidak peduli berapapun achievementnya, tapi tetap rendah hati. Masa Benar, sih? ya? Harus, nggak boleh sombong ya. Ya. Saya belajar dari Miss Mary Riana. Benar. Iya, tapi guys, kalau misalnya kayak tadi kan memang kita harus sukses di usia muda. Karena kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus tunggu sampai tua? Bener nggak? Ya, justru gini. Menurut saya anak-anak muda sekarang ini kan beda sama anak-anak muda zaman dulu. Kalau zaman kita dulu itu kan kalau kita lihat tokoh sukses itu kan dari buku, dari newspaper, dari magazine ya. Kemudian lihat televisi. Tapi sekarang sukses itu kayaknya kita tinggal lihat di YouTube ya. Kita tinggal lihat sosial media itu figur sukses itu bertebaran di mana-mana. Nah, cuman ada plus ada minus menurut saya. Plusnya zaman dulu kita mau cari figur sukses itu kayak Miss Mary kan sampai harus ngejar guru ke luar negeri, sampai kemana, itu pengorbanannya besar. Lah sekarang tinggal subscribe channelnya, nonton model wifi-nya tetangga pula ya kan, nah gratis gitu loh. Jadi menurut saya informasi terlalu mudah sehingga jeleknya mereka menggampangkan. Kan beda mentalnya Miss Mary Riana, dulu harus sekolah di Singapura, bagaimana sampai makan mie aja cuman dengan modal sekian dolar per minggu. Tapi Miss Mariana itu setara mentality strugglingnya itu terbentuk. Nah, inilah nggak dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang kecepatan informasi tahu, kecepatan berpikirnya lebih hebat, informasi serba tahu, tapi mentalitasnya yang belum teruji. Nah, kalau Anda bisa mengambil, nggak usah ngomong 100%, 20% aja punya Miss Mary Riana, Anda pasti sukses sebelum 30. Nah, saya jamin. Karena mereka punya kecepatan kan? Betul. Mereka punya kecepatan platform WA sekarang lah. Kita dulu kirim brosur, Miss. Bener. Iya, Kita dulu kan? ngetokin pintu Ketokin orang. pintu orang. Oke. Tapi hari ini saya pengen belajar sama Pak Chandra Putra Negara. Kita semua harus belajar sama Pak Chandra Putra Negara. Tentang itu tadi, harus tangguh. Mindset is all about mindset. Ya, masuk bisa kan? nyanyi nih ya. Kayaknya kita harus nge-rap bareng ini ya. Itu lagunya benar-benar nyantol, which is good, oke? Nah, tapi again, kalau misalnya kita melihat dari perjalanan dari seorang Pak Chandra Putra Negara, oke? Panggilan singkatnya apa nih, Pak Chandra? Ya. Sebetulnya kalau dulu nama formilnya Pak Chandra, tapi kan sekarang kita nih usia kan semakin hari semakin muda nih. Jadi apa? Pengennya panggil Koko. Oke. Gak apa-apa. Terserah. Panggil Pak Chandra boleh. Kalau anak-anak muda panggil saya bingung. Om Chandra ya, saya dipanggil Om, kadang dipanggil Bang, kadang dipanggil Bro. Mereka terlalu banyak panggilan saya. Ya udahlah, saya panggil apa ya? Saya juga bingung sekarang. Kalau Koko. Berarti saya panggil Mariana Meme. Lucu jadinya ini. Ya udah, enggak apa-apa. Ya panggil Pak Chandra, apa ya? Pak Chandra aja lah, Pak tetap yang Chandra. biasanya. Saya udah biasa panggil Miss Mary. Ya udah. Oke, Pak Chandra. Sip. Oke, saya dengar dulu Pak Chandra itu gurunya mafia. Bayangkan, mafia ini gurunya nih yang paling ahli. Dari segala macam mafia ini yang paling ahli, suhunya mafia. Saya kali ini dibedah habis-habisan sama Miss Mary nih. Ya udah deh, ini wajib subscribe channel ini sekarang karena Miss Mary berhasil menelanjangi saya habis-habisan ini. Ya udah. Mafia itu matematika, fisika, kimia. Jadi gini, kalau biasa kan Anda sudah dengar kisahnya Miss Mary, kali ini Miss Mary membedah kisah saya. Benar. Jadi waktu saya itu mulai bekerja itu usia 12 sebetulnya. Jadi di tokonya paman. Paman itu punya toko kelontong. Ayah saya pedagang beras. Ya, sebetulnya karena ceritanya itu kan kakeknya ayah saya itu termasuk salah satu orang terpandang dulu zaman dulu di kota Surabaya, pedagang beras. Karena dia perantauan dari China, ya. Jadi saya ini generasi keempat keturunan Tionghoa di Indonesia. Salah satu kawasan di Surabaya itu namanya Wonokromo, itu cukup terpandang sebagai pedagang beras. Tapi ya itu tadi, karena ketika kita punya orang tua yang kaya raya, anaknya tidak bisa mengelola dan cuman memanfaatkan fasilitas orang tua, seringkali generasi kedua udah habis. Nah, jadi kakek saya atau ayahnya ayah saya itu nggak bisa kerja gitu. Jadi itu yang disayangkan, sehingga yang lucunya di ayah saya itu cucunya dia mau nggak mau harus merintis dari nol lagi. Jadi karena generasi kakeknya udah habis, ya anaknya nggak bisa ngelola, ya jadi akhirnya ayah saya mulai dari nol menjadi pedagang beras. Nah,
Singkat cerita, saya disuruh magang lah, bahasanya itu magang. Karena waktu kecil kan saya seorang atlet. Iya. Saya seorang atlet renang, udah terbiasa di tempat keras, karena ayah saya juga olahragawan. Iya. Karena ayah dan ibu juga atlet loh, Atlet basket, Betul. benar-benar. Jadi akhirnya saya benar-benar merasa bagaimana proses di tempat kita dari kecil itu udah dari biasa di tempat olahraga. Kenapa olahraga? Karena olahraga itu melatih sportivitas. Jadi kita tidak mudah menyerah. Jadi nggak punya mental korupsi. Iya. Kalau kita push up 40 disuruh 50. Nah, kita kalau lari 5 putaran, kalau bisa kita 6 putaran. Jadi kita terbiasa harus membayar harga. Kita terbiasa harus capek. Nah, dan itu mentalitas anak sekarang yang agak kurang. Nah, itu kami udah di tempat sejak kecil seperti itu. Akhirnya usia 12 saya disuruh magang ke toko paman. Toko kelontong. Ya udah, dibayarnya pakai permen Mentos. Ya namanya anak kecil kan. Anak kecil suka, senang ya. senang. Ya, namanya anak SD ya. Itu awal saya pertama kali saya bekerja digaji dengan permen gitu. Saya senang karena butuhnya butuh permen kan. Berarti di toko kelontong apa jual bahan-bahan sembako kebutuhan sehari-hari. Ya, toko kelontong lah ya. Ya seperti jual rokok, jual roti, jual permen, kayak Alfamart zaman now lah. Tapi itu toko zaman dulu lah. Nah, seperti kayak gitu, toko retail juga. Nah, itu berlangsung sampai saya SMP, SMA, tamat. Nah, krisis 97, mirip kayak kisahnya Miss Mary. Nah, ayah saya usahanya hutang bank. Nah, US dollar dari 1.700 naik ke 15.000. Miss Mary harus dilarikan karena kerusuhan Mei. Nah, ayah saya usahanya hutang bank nggak bisa bayar, bunga pun nggak bisa bayar karena tiba-tiba bunga naik kan. Nah, terus kerusuhan di mana-mana. Jadi kita ini kan mirip-mirip ya kisahnya ya. Nah, akhirnya ayah terpaksa harus pusing. Nah, yang paling berat adalah di tahun, itu nanti agak mundur dikit, tapi di tahun yang sama ayah saya sudah ngomong sama saya, kamu nggak bisa, papa sudah nggak bisa bayarin uang kuliah. Jadi kamu harus cari uang kuliah sendiri. Ya karena saya anak cowok, cicik saya 4. Saya anak cowok nomor 5. Saya ngomong, ya sudah Pak, ya mau nggak mau. Nah bisanya cuman apa? Bisanya cuman menjadi guru les kan. Ya mau nggak mau. Jadi ketika pintar berarti waktu di sekolah. Lumayan. Karena dulu juga les. Jadi sayang kalau bayar uang les, sekarang harus saatnya balik modal. Emang mental pengusaha. Mental pengusaha gitu ya. Jadi papa mama juga sudah membiayai kita sekolah, saatnya kita harus bagaimana tetap harus bisa kuliah. Nah, akhirnya nggak menemukan tujuan ya. Waktu kuliah itu kan saya juga, waduh ini krisis ya. Tapi setelah tamat apakah jaminan kita ini sama lah kayak kegalauan anak-anak muda sekarang. Apakah saya tamat sarjana nanti dijamin pasti bisa bagus, karirnya cemerlang. Kegalauan Anda semua itu sudah saya alami. Sudah kami alami gitu loh, itu sama. Kegalauan di setiap generasi itu selalu ada, semua generasi. Tapi kita yang harus adalah terus melangkah, karena kita nggak tahu di depan itu ada apa kan. Ya kita harus terus melangkah. Nah, dulu tujuan kuliah, wah nanti kalau lulus cepat dapat kerja, ya kan. Nah itu sama kan. Tapi akhirnya saya nggak pernah melamar pekerjaan sampai detik ini. Nah, itu nanti kisahnya saya ceritakan. Jadi intinya untuk menambung nafas hidup, ya kan. Nah, saya akhirnya menjadi guru les. Nah, itu guru les mafia itu dari situ ceritanya. Jadi lumayan, muridnya 1, bawa teman-teman. Saya masih ingat itu 1 bulan dibayar 50.000 saya. Iya. Lumayan. Terus punya mantan pacar pertama. Waduh, jadi minimal kalau nonton ke bioskop nggak minta duit sama papa mama. Jadi ya bisa kencan, minimal nonton bisa beliin Coca-Cola lah. Betul, mandiri loh, itu kebanggaan tersendiri loh. Kebanggaan tersendiri ya, kan? ya, cuman umurnya cuma 3 bulan, habis itu putus. Gak apa-apa. Gak masalah. Yes, betul. Nah ini kan masalah kegalauan anak muda nih ya. Benar. Jadi iya banyak anak muda sekarang baru putus cinta sekali aja seakan-akan dunia itu runtuh gitu ya. Nanti kita mengulik kisah percintaannya Miss Mary di channel saya nanti. Bentar harus itu. Loh, sukses before 30 itu termasuk sukses dalam usia pernikahan loh. Nah, menemukan pasangan hidup itu penting itu. Nggak jangan cuma duit doang, tapi kalau duit banyak tapi pasangannya bucin terus ya susah ini nanti. Nanti. Nonton. Nah, jadi saya akhirnya memutuskan, oke deh, saya memutuskan untuk berdikari. Jadi saya menjadi guru les privat, matematika, fisika, kimia, karena bisanya itu. Karena nggak mungkin les PMP itu nggak mungkin kan.
Les PPKN, les biologi itu kan nggak mungkin. Yang bisa les cuma mafia ya sudah lah di situ. Akhirnya dari uang les tersebut saya bisa menyambung kuliah. Itu awalnya seperti itu. Oke. Setelah itu pun akhirnya malah berhenti dari menjadi guru les dan akhirnya malah terjun ke sales, menjadi pengusaha. Pengusaha di bidang direct selling. Jadi saya akhirnya disitulah saya. Nah itu ada kisah lucu itu. Rupanya ada satu orang murid saya itu ngomong gini, dia itu saya pokoknya dikasih murid yang berat-berat gitu. Jadi nggak tahu saya sama Miss Mary Riana ini kayaknya punya satu chemistry yang sama. Kita ini kan nggak tahu ya di bidang yang serupa sales dan kita ini disuruh memberdayakan orang ini loh. Karena guru kan, jadi memberdayakan orang. Nah lucunya murid-murid saya ini murid-murid yang waduh semua nggak ada prospek dan masa depannya. Ada salah satu, saya masih ingat betul itu murid saya, dia nggak naik kelas sudah 2 kali. SD-nya sekali, SMP sekali. Jadi kayaknya setiap naik jenjang itu ada ciri khas nggak naik kelasnya. Nah, terus dia itu suka dengan angka 234. Jadi 234 itu kayak rokok Jisamsu gitu ya. Nah, jadi matematikanya 2 gitu. Waduh. Fisikanya 3 ya kan. Terus kemudian wah pokoknya parah ya. Jadi kalau les jam 1 dia datangnya jam 2. Padahal lesnya cuma 1,5 jam. Les setengah jam mau les apa? Nah ini awalnya dia bilang gini sama saya. Ini kisah yang sangat lucu. Dia tuh pokoknya anak ini pokoknya lucu banget. Dia ngomong gini. Buat apa les kayak gini nih? Toh setelah tamat gak dipakai semua loh. Matilah saya. Nah ini kata-kata klise ya. Jadi seringkali benar fakta. Tapi jangan jadikan itu sebagai pembenaran. Betul. Maksud saya itu gini. Kuliah tetap harus sampai tamat ya. Jadi sekolah harus sampai tamat. Saya juga seorang sarjana loh ya. By the way saya bukan drop out ya. Jadi banyak orang pikir oh saya drop out itu pembenaran diri. Orang-orang sukses drop out semua. Oh enggak. Enggak ada hubungan itu, enggak ada hubungan ya. Setuju ya. Saya juga setuju banget karena itu bagian dari pembuktian bahwa kamu bisa menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Pasti dong ya. Nah, tapi kita memaknai tujuan kita setelah tamat kuliah itu mungkin yang definisinya bisa berbeda. Mungkin tujuannya bukan lagi kita itu mungkin cari kerja, tapi tujuannya menyenangkan hati orang tua. Tanggung jawab kita sama orang tua yang sudah menafkahi kita. Lah itu kan kita bisa memaknai hal yang berbeda. Tapi yang terpenting adalah komitmen dan integritas kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Itu yang disampaikan Miss Mary Riana yang harus Anda ketahui. Nah, saya bilang gini. Waduh, terus maminya bilang gini. Tante percaya deh kalau Chandra yang kasih les nanti namanya saya samarkan nggak enak ya. Si A, contohnya segitu ya, si A itu nanti pasti dia juara kelas. Tante, juara kelas. Bisa naik kelas aja boro-boro udah hoki nih ya kan. Juara kelas tante. Iya, tante percaya deh Chandra bisa. Matilah saya. Karena goal saya yang penting dia ini naik kelas dulu. Karena dia udah di ambang batas. Nilainya itu nggak ada yang 5 itu ada 2, 3, 4. Akhirnya saya bilang, Tante Chandra berusaha. Dan lucunya itu udah kan dulu kan sistemnya bukan semester. Catur bulan kan. Cawu 1, cawu 2. Itu udah cawu 2 akhir mau cawu 3. Jadi waktunya cuma sisa 3 sampai 4 bulan. Tante gimana 3 bulan bisa naik kelas ini Tante? Chandra percaya Tante bisa. Percaya Chandra bisa. Kayaknya tantenya itu dulu subscribe channelnya Miss Mary Riana. Saya pasti bisa gitu ya. Optimis. Kan dimulai dari mindset. Mindset ya kan. Mindset. Nah, akhirnya saya bilang gini, aduh ini kayaknya nggak bener ini. Ya udah Tante Chandra nggak berani janji apa-apa. Chandra cuma berusaha. Nah, les seminggu 2 kali. Iya kan? Ini lucu banget. Seminggu 2 kali. Kalau sebulan kan 8 kali. Berarti kan cuma tersisa 24 kali dong kalau 3 bulan. Separuhnya, hampir 12 kalinya. Les setengah jam itu cuma bersiul. Aduh, SMA kelas 1 coba. Bersiul, nggak pernah mau belajar. Aduh, matilah. Saya bilang, saya ini beban moral, bukan masalah duitnya. Mending duitnya gua balikin ya. Tapi tanggung jawab ke mamanya tanggung kan. Jawabnya ini percaya kepada kita. Cuman kita ini terbiasa kena badai, Miss. Wah, jadi kalau seperti ini nih, kalau anak-anak sekarang udah menyerah. Kalau saya justru ini anggap sebagai batu loncatan. Ini tantangan saya bagaimana mengubah mindset dia sampai dia mau belajar. Nah, ini kan challenge bagi kita. Nah, akhirnya saya bilang, gini, Chris, supaya kamu mau belajar tuh
si Kris ya itu. Namanya si Kris. Keluar namanya. Yes. Tapi nama lengkapnya ada, Iya, tapi nama namanya Kris lengkapnya doang lah ya. samaran Kris. Si Kris A lah, si Kris A. Kris A gitu ya. Kris, gua ngomong gitu. Bocor itu jadinya ya. Biarin lah nggak apa-apa. Orangnya tahu juga nggak apa-apa kok. Gua ketawain. Kris, gua percaya deh. Tuh, supaya kamu mau belajar gimana? Nah, saya mau tanya. Duduk berdua sini. Kamu supaya mau belajar gimana? Datang les cuman ganggu teman-teman ya. Nggak usah belajar lah, kita jadi pengusaha. Zaman dulu pun udah ada. Les gini nggak ada gunanya, kita pebisnis aja. Nih, gua seminggu ini udah cuan sekian, matilah. Ternyata pengganggu itu udah zaman dulu udah ada. Iya. Jadi, nah ini kan klise antara sekarang. Wah, yang nilai akademisnya bagus, IPK tinggi, ya, sama yang sudah nggak niat sekolah, nggak niat kuliah ini kan Iya betul. perdebatan di mana ini jadinya. Tapi bisa cari duit. Bisa cari duit kan. Makanya. Dia punya kecerdasan di bidang yang lain. Iya. Ini mungkin kecerdasan akademisi. Jadi dua-dua harus kita hormati. Oke, gue cari titik tengahnya. Jadi Kris, lu maunya apa? Saya maunya pokoknya cari duit. Saya enggak niat sekolah. Gini, papa mama kamu izinkan enggak? Ya enggak diizinin. Nah, saya ngomong kalau enggak diizinkan, kamu itu hidup sama siapa? Hidup sama papa mama. Emang kamu cari duit, kamu bisa keluar dari rumah sendiri? Ya belum bisa katanya. Selama kamu di rumah masih tinggal sama orang tua, berarti kamu harus dengar apa kata papa mama. Minimal kamu bisa hidup berdikari. Jadi gimana dong? Nah, dia mulai galau tuh di tengah. Saya mulai hantam mindsetnya di tengah-tengah. Jadi hak orang tua itu masih ada. Dan kewajiban orang tua masih ada. Ya, kamu terima hak dari orang tua, tapi kamu nggak jalankan kewajibannya orang tua. Nah, karena kamu masih SMA kelas 1. Nah, orang tua kamu itu sarjana loh. Masa kamu itu enggak? Wah, dia mulai galau. Jadi saya harus gimana? Waktumu sisa 1,5 bulan. Ya, kamu 1,5 bulan ini mati-matian. Iya. Tapi saya bebasin berbisnis. Oke. Ya. Perjanjiannya itu ya. Komitmennya di situ. Betul. Jadi kita ada kesepakatan. Iya. Asal satu, kamu harus dengar. Tahu cuma 1,5 bulan. Kamu nanti liburan mau bisnis 2 bulan, 3 bulan terserah. Ya kan? Lagian itu kamu akan bakal menyesal seumur hidup. Percaya sama saya. Oke, anggaplah bisnis benar. Malah dia pamerin, income dia lebih gede dari penghasilan saya sebagai guru les. Saya sebetulnya ego saya kena juga. Cuman saya tetap sebagai guru menjaga postur ini. Saya tetap tanggung jawab saya terima duit dari orang tuanya, saya tetap harus jaga amanah itu untuk saya komitmen. Rupanya dia mau dengar. Besoknya jam 1, setengah 1 udah di tempat buka matematika. Wow. Wah keren, langsung cuman kata-kata powerful singkat seperti itu. Betul. Makanya orang kayak Miss Mary Riana ini langka di Indonesia. Profesi guru itu mulia, bener. Makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Modalnya cuma subscribe, ya kan? Betul. Gitu pun nggak mau subscribe, ya kan? Kadang-kadang profesi ini tuh sederhana, tapi itu dampaknya itu besar. Nah, jadi akhirnya saya bilang, ya deh. Nah, lucunya tantangan kedua, dia memang buka buku matematika, tapi dia nggak ngerti isinya apa. Mati nggak? Nah, ini kisah yang benar-benar, Miss. Ini kisah lucu bener. Tapi, aduh, kacau lah. Iya, ngitung duit bisa, tapi ngitung matematika soal susah ya. Nggak ngerti dia. Nah, ilmunya aljabar, trigonometri. Aduh, ini kan bingung. Dia, saya juga nggak tahu. Ternyata sejarahnya dia naik kelas itu selalu dikatrol nilainya. Nggak pernah. Dia nilainya itu benar-benar dari perjuangannya dia sendiri. Dia punya kecerdasan di bidang yang lain. Dan ini kan banyak ya, murid-muridnya Miss Mary Riana atau... Betul, setiap orang ya punya different tipe-tipe kecerdasan. Kecerdasan yang beda-beda. Iya. Nah, akhirnya saya menemukan talenta dia di sana. Tapi saya bukan memaksa dia untuk jadi juara kelas, tapi minimal mengajarkan dia tentang nilai integritas. Nilai dia berbakti sama orang tua. Nah, nilai itu yang harus kita tanamkan. Dan dia tersentuh di situ. Ya benar sih ya, dia bilang, ya masa saya nggak pernah nyenengin hati orang tua. Nah kena di situ dan akhirnya saya tahu dia tersiksa sekali itu belajar. Selama 1,5 bulan dia tersiksa, tapi dari kesungguhan hatinya, dia sampai meneteskan air mata, cowok loh. Belajar tuh sampai setengah mati. Tapi saya tetap dengan sabar. Dan akhirnya dia sampai ngambil les tambahan. Biasanya seminggu 2 kali, saya mau les setiap hari. Saya lepas dulu bisnis saya 1,5 bulan ini. Gila. Wah saya lihat nih komitnya orang ini bener-bener ini. Serius ini, dia total gitu ya. Betul. Jadi kata-katanya.
Dan akhirnya hari ujian tiba. Yang takut bukan dia, tapi saya. Karena apa? Saya gemetar. Kalau dia nggak naik kelas, bagaimana pertanggungjawaban saya sama maminya gitu loh. Saya ngomong ini, ya udah. Apa yang terjadi? Hari pertama, dia pulang ujian, mana soalnya? Bawa sini. Saya lihat. Ini jawabannya apa? Ini. Loh, kaget saya, Miss. Benar semua loh jawabannya. Wow, kok hebat. bisa ini ya? Iya. Ini. Loh. Wah, hebat bener kamu ini. Iya. Kok bisa kamu? Besoknya fisika, besoknya kimia. Semuanya gitu. Wow. Wah, salahnya dikit. Terus hari rapot tiba. Waktu dapat rapot, aduh puji Tuhan, alhamdulillah. Saya seneng banget ya. Kenapa? Karena dia naik kelas. Kerja keras selalu membuahkan hasil. Membuahkan hasil dengan nilai 6,0, 6,0 dan 6,0. Nggak apa-apa, lumayan tuh ketingkatan loh. Yang penting dia naik kelas. kelas. Karena dulu kan syaratnya kan 6 ya. Iya, Kalau sekarang mungkin remedi itu berapa ya? Saya lupa, mungkin 72 atau berapa. Generasi sekarang mungkin Anda lebih tahu. Nah, saya dari situ, dan zaman dulu itu kan nggak naik kelas, Miss. Sekarang kan ada remedi, Miss. Mungkin zaman sekarang kayaknya lebih banyak sekolah pasti naik ya kayaknya, tapi remedi atau apa. Nah, zaman kita dulu nggak naik, tinggal kelas. Jadi itu malunya, jadi dia paling tuir banget gitu loh dibanding adik-adik kelasnya. Nah, tapi satu yang saya pelajari adalah, saya tanya, apa rahasia kamu kok tiba-tiba kok bisa bagus semua? Dia ngomong, saya ini pengusaha. Loh, terus saya pakai strategi. Ranking 1 sampai ranking 4-nya saya dudukkan di sebelah kiri kanan saya semuanya. Ini jangan ditiru ya. Kacau semuanya. Ya you tahu sendiri kelanjutannya lah ya. Untuk mendapatkan aura positif kan, tapi bener loh. Kan sebenarnya kan kalau di pengusaha ya, kita kan percaya dengan siapa kita bergaul. Income kita kan tergantung dari average 5 orang di sekitar kita. Iya. Gitu berarti. Jadi dia waktu jamnya ujian dilemparin jawaban, kacau. Tapi at least ya by the way dia lolos gitu. Dan hari ini saya dengar dia salah satu usahanya cukup berhasil juga. Itu udah kejadian 24 tahun yang lalu lah, udah lama banget. Iya. Tapi dari situ, apakah itu yang akhirnya membuat Pak Chandra ingin terjun menjadi seorang pengusaha dan akhirnya? Yes, dan itu titik balik saya karena kondisi ayah juga udah seret, sudah tidak memungkinkan lagi menafkahi kita, dan saya masih punya seorang adik yang juga masih SMA. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk banting setir, dan yang paling berat yang saya kena badai itu adalah 2 tahun kemudian setelah peristiwa itu mama saya meninggal. Nah itu kan di badai pasti berlalu. Nah setelah mama saya meninggal itu papa saya down 2 kali, jadi udah usahanya nggak ada. Mama saya nggak ada pula. Nah sejak itu papa saya pensiun dini. Jadi akhirnya sudah nggak bisa dinafkahi orang tua lagi. Makanya kalau hari ini Anda merasa hidup Anda paling berat, ya jadi sebetulnya masih ada orang yang jauh lebih berat. Dengar kisahnya Miss Mary Riana lah. Bagaimana seorang diri ya kan, kaum minoritas tapi isu rasisme sampai berangkat ke Singapura seorang sendiri. Nah saya juga nonton filmnya, Anda lihat sendirilah. Nah itu enggak mudah. Itu yang kita alami, tapi itulah yang menjadi kristalisasi perjuangan kita. Dan itu proses yang ginilah, kalau Anda sekarang hidupmu lagi berat ya, jangan khawatir, kamu harus punya hope, punya harapan ya, bahwa suatu hari kamu bisa sesukses Miss Mary Riana. Dan juga Pak Chandra Putra. Seperti juga yang selalu diceritakan di Badai Pasti Berlalu, di bukunya, itu juga bahkan ada DVD-nya loh. Ada. Pak Chandra sendiri yang meranin loh. Iya benar. Miss, waduh nonton juga ya kayaknya ya. Nah, tapi dari situ saya belajar dan saya tahu bahwa harapan aja itu juga nggak cukup. Kita harus maju apapun situasinya. Melangkah terus apapun situasinya, termasuk di tahun pertama ketika waktu itu Pak Chandra terjun ke dunia sales. Itu ya saya baca, saya nonton, saya dengar ceritanya, itu saya merinding sendiri. Kenapa? Karena ya kita melalui saat-saat yang sama gitu, dimana kita harus ngetokin pintu rumah orang, jualan, dikatain buang rasa orang. malu, buang rasa gengsi. Sekarang bukan ngetokin pintu orang, ngetoki WA orang aja sekarang. Iya kan, jadi kalau saat pandemi gini usaha Anda jatuh, terus sekarang giliran Anda buka PO, jualan makanan, ya nggak usah malu lah. Iya kan, yang penting selama itu halal ya dikerjakan lah.
Ya kan mau gengsi dimakan nggak bakal kenyang kok, uang sekolah juga nggak bakal dibayar kok. Itu kan di sini logikanya Pak Chandra. Iya. Tapi kalau yang namanya kata-kata udah turun ke hati itu nggak bisa dipungkiri. Mau kita logika kita tahu seperti apa, tapi tetap aja kan membekas. Dibilang bahwa ngapain sih jualan? Ya. Ya kan, apalagi penjual itu sering dikata-katain lah dan seterusnya. Iya. Bener Profesi yang miring ya. Iya. Jadi gini ya. Jadi bagi saya, selama saya berkecimpung di dunia direct sales, dan itu yang membentuk saya hari ini, akhirnya saya sampai hari ini juga bisa punya 9 usaha yang lain ya, di bawah anak usaha holding perusahaan saya. Jadi mindset itu yang paling utama. It's all about mindset ya. Jadi kita nggak bisa dengar apa kata orang deh. Ya, jadi kalau kata-kata teman, kata-kata tetangga itu udah nggak berlaku bagi kita. Kalau Anda diomong urat malunya putus, terserah deh, yang penting masih punya urat lah. Saya sih nggak peduli lah, karena kata-kata teman kita, kata-kata orang juga nggak bayar cicilan kita, Miss. Nggak bayar cicilan motor kamu, nggak bayar cicilan mobil kamu, nggak bayar cicilan rumah kamu gitu loh. Jadi kalau dia nggak bayar cicilan tuh shut your mouth please gitu loh, ya kan? Nggak usah kita pedulin, kita pokoknya melaju terus gitu loh. Yang penting anak kita makan, pasangan kita makan, orang tua kita makan. Nah kalau orang udah kepepet itu pun jadi gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan, saya nggak peduli, tiada rotan akar pun jadi. Itu kata-kata seperti itu. Jadi yang paling lucu, ini yang paling lucu Miss. Setelah murid didik saya itu berhasil naik kelas, oh itu jadi perbincangan di mama-mamanya murid itu. Ini ada guru pinter ini kan. Nah itu kan sama Miss, kalau kita berhasil mendapatkan sales yang bagus kan banyak orang cuman sales itu ngejar komisi doang. Tapi Anda nggak melakukan servis yang baik. Ya, Anda nggak melakukan tugas Anda dengan baik. Ketika Anda melakukan servis dengan baik, tugas Anda dengan baik, Anda itu bakal direkomendasikan sama circle yang Anda nggak bisa pergi. Nah, tapi mereka akan jadi bahan perbincangan dan Anda akan direkomendasikan. Anda harus kerja itunya. Sama kayak Gojek lah, sekarang dapat bintang 5 lah. Oke. Iya kan? Kamu nggak usah mengemis bintang 5 lah. Kalau memang servismu bagus, bintang 5 terus, kamu akan semakin direkomendasikan. AI-nya Gojek itu akan merekomendasikan kamu jadi supir yang paling hebat. Nggak usah malu, sama. Rupanya kalau itu algoritma sekarang, Miss. Algoritma kita dulu itu kan kata mama-mama ini gitu loh. Terus ada salah satu murid saya yang suka digangguin sama si Chris itu, nilainya lebih bagus. Dia bahkan masuk ranking. Terus maminya ngomong gini sama saya, loh Chandra, saya dengar Chandra berhenti jadi guru ya. Nah, iya tante, mohon maaf tante. Loh kenapa Chandra? Chandra sekarang alih profesi, memulai usaha sendiri tante. Loh jangan dong, nanti semester depan ini gimana anak saya ini? Ini kan nilainya udah bagus. Aduh tante minam, saya dirayu Miss. Saya dirayu dibawain apa? Biar jangan berhenti, jangan berhenti, tetap anaknya. ngajar. Karena Chandra itu didiknya bukan cuma mafia, tapi Chandra itu didik nilai-nilai kehidupan katanya. Waktu itu masih kuliah atau gimana? Waktu itu udah Masih kuliah, okay. Masih semester 3, semester 4. Nah jadi akhirnya dari situ itu saya sadar, kalau Anda mau sukses dalam kehidupan, do your best, give your best. Enggak usah minta dulu deh, komisi datang belakangan, income datang belakangan. Lakukan tugasmu dengan baik. Enggak usahlah kita hari ini minta, loh kok komisinya kecil, income, nanti dulu. Kamu bukan siapa-siapa, kita semua berangkat dari nol. Lakukan yang terbaik, berjuang yang terbaik. Nanti kalau servismu baik, kamu akan dicari orang. Itu udah otomatis, hukumnya itu algoritma kehidupan seperti itulah. Jangan cari algoritma YouTube lah, algoritma kehidupan seperti itu. Beda-beda. Ini algoritma kehidupan seperti itu. Menurut saya rasa kalau kita memberikan manfaat sama orang lain akan cari kita. Dan itu benar sampai saya dirayu, sampai datang 2 kali ke rumah. Tapi saya dengan berat hati, tante, saya akan ingat tante seumur hidup, tapi saya tetap akan berhenti jadi guru. Karena mohon maaf tante, Chandra, bayarannya Chandra berapa? Mau naik ya? Tante naikin. Mohon maaf tante, bukan masalah bayaran, tapi masalah bayaran juga ini. Karena keadaan kehidupan ya. Jadi saat itu tante sepertinya pekerjaan sebagai guru ini saya harus tinggalkan karena mohon maaf tante nggak cukup untuk biaya hidup saya karena usaha keluarga lagi susah tante, saya ngomong kayak gitu. Waduh 2 kali dia ngomong kayak gitu. Saya masih ingat betul. Saya juga nggak tega tapi mau gimana. Gini deh tante.
sampai kapanpun anak tante tetap akan menjadi murid saya kok. Wis. Woi. Jadi anytime kalau mau belajar bukan cuma Bisa. matematika, kimia kan anak tante kan nanti juga bisa SMA, bisa kuliah dan sekarang dia akan. Dan rupanya murid-murid saya yang 25 tahun sampai sekarang kalau ketemu masih berteman gitu loh. Meskipun saya bukan guru matematika dia lagi, tapi at least kalau curhat itu masih ke saya gitu. Jadi enak kayak tempat curhat. Miss Mary enak kayak buat tempat curhat gitu loh kayaknya, iya kan? Iya. Jadi kita punya sebuah apa ya? Karena memberikan impact. Ya. Apalagi di saat-saat mereka masih SMA, itu kan masa-masa pembentukan ya. Maksudnya mereka mencari jati diri, mereka banyak pertanyaan dalam hidupnya. Jadi ketika mereka menemukan seseorang yang benar-benar bisa berdampak, membetulkan mindsetnya, memberikan mereka kepercayaan. Kayaknya di usia-usia itu kan usia-usia di mana mereka sendiri juga nggak percaya tentang kemampuannya dia dan dirinya dia. Selain itu yang galau juga orang tuanya. Dan orang Iya, orang tuanya galau. Nah, makanya jadi ketemulah satu titik temu kan. Betul. Tapi karena saya memutuskan untuk memulai usaha saya pertama, ya. nah itulah for the first time. Cuman sayangnya company itu cuma bertahan 2 tahun ya kan karena krisis dan akhirnya kita memutuskan memberikan satu company lagi itu di tahun 1999 yang sampai saat ini perusahaannya mau go public, didoakan. Amin. Berarti pas pertama kali yang Pak Chandra harus jualan panci lah, jualan sabun lah, semua dijual lah. Semua dijual, sampai celana dalam saya juga jual loh, Miss. Bener. Gimana caranya jualan celana dalam? Loh, maaf ya. Ini bukan bermaksud berkata sedikit ke arah pornografi. Saya ini jual pakaian dalam ibu-ibu lagi. Loh bener. Gimana cara jualan? Kacau kan ini, Miss. Loh iya, pokoknya kalau namanya gengsi sudah habis lah pokoknya. Iya. Sampai saya ini pernah jadi bahan omongan sama kaum ibu-ibu gitu, ya kan. Ini cowok gitu ya, kok biasanya kan salesnya itu cewek gitu ya. Ini pokoknya yang namanya harga diri udah habis. Tapi kan pakaian dalam itu pakaian dalam kesehatan. Pokoknya apa yang saya jual. Punya fungsinya beginilah, infrared lah. Tapi yang terpenting saya bisa jualan. Yang penting saya bisa menyambung hidup. Ya. Nah, itu gimana caranya? Karena kebanyakan orang sales gitu ya. Maksudnya kita semua tahu bahwa sales itu sebenarnya salah satu cara paling efektif untuk bisa sukses. Apalagi untuk anak-anak kuliahan yang kalau kita mau mulai bisnis mulai dari mana? Sebenarnya kalau kamu nggak tahu mulai dari mana, mulai dari sales dulu. Karena di situ ditempa, kita bisa punya modal, kita bisa punya koneksi. Tapi gengsinya itu loh, Miss. Wow, itu susah banget kan, maksudnya untuk dibilang. Banyak orang yang bilang, oh sales cuma jago ngomong doang gitu kan, modal mulut manis doang, apalagi jualannya kayak gitu kan, celana dalam lah, apa semua dijual gitu kan. It's all about mindset. Yes, tapi how dari mindset tapi bisa mengelola hati. Gimana cara mengelola hati supaya menurunkan ego, karena kan itu kan harga diri menaikkan juga. profit, menurunkan ego. Jadi gini ya, Miss. Nomor 1, kalau kita ini, nah kembali lagi, yang bisa menurunkan ego itu karena keadaan. Maaf, sebenarnya tidak ada profesi pelacur, tapi karena keadaan. Mohon maaf, ya saya menghormati sekali, karena saya juga pernah mendidik pelacur ke arah yang benar sekarang jadi pengusaha. Itu bisa saya berdayakan, itu mindsetnya kita ganti. Gak ada remaja, anak kecil manapun seluruh dunia yang cita-cita, gue mau jadi pelacur, itu nggak ada. Nggak ada, itu karena keadaan. Ya. Dan kalau ngomong harga diri, aduh Miss, semua hancur. Ini orang yang kondisinya benar-benar minus. Tapi saya percaya, ya karena kondisi keadaan dan terdesak. Nah, Anda yang masih memikirkan kata orang, berarti Anda belum kepepet. Itu jawabannya. Jadi kata kuncinya di kepepet. Oke, orang yang sudah kepepet, dia udah nggak peduli lagi kata orang seperti apa Nggak peduli, saya mau jual celana dalam pun jadi. Yang terpenting saya masih belum jual harga diri saya lah. Yang terpenting saya masih benar-benar, loh itu profesi kita sales ini banyak risikonya loh Miss. Iya, saya jual pakaian dalam. Ada ibu-ibu yang agak ganjen lagi. Aduh, ya saya terpaksa buka lah sekarang. Itu resiko juga loh. Aduh, ya ampun, bukan cuma cewek, Miss. Gimana? Cowok juga sama, Miss. Ibu-ibu ganjen lagi, Miss. Ya ampun. Ganjennya itu bukan mau dikenalin anaknya, Miss. Dia sendiri, Miss. Ada yang kayak gitu. Ya saya nggak boleh sebut lah. Si B. Dan itu lucunya gimana ya? Ya ampun ya, mungkin ibu-ibu kesepian ya, uang duit banyak ya, tapi suaminya bisnis keliling terus ya, kesepian. Makanya terjadi banyak kasus perselingkuhan di tempat fitness itu kan sama. Guru fitnessnya itu memberikan servis yang baik, setelah itu berlanjut kemana saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi intinya itu saya mengalami masa-masa itu gitu loh. Tapi
Ya kita tetap profesional lah Miss, ya kita tetap, mohon maaf, saya cuma profesinya sebatas menjual pakaian. Nggak ada lebih gitu ya. Jadi kalau ada lebih, nah rupanya, nah ya itu tadi Miss, seperti kayak saya bisa mengubah mindset anak muda itu, rupanya baper yang dijualin ini. Bapernya sampai bukan cuma pakaian dalamnya dibeli nggak satu Miss, banyak Miss, lusinan Miss, waduh. Ya itu yang tujuannya kita kan seperti itu. Tapi kan tetap kita profesional. Saya rasa Miss Mary juga pasti punya pengalaman serupa ya. Kalau selama Miss Mary dulu juga sebagai di dunia sales juga. Tapi itu memang risiko profit. Tapi yang penting saya komit, yang penting saya bisa bantu ekonomi keluarga. Kondisi memang waktu itu memang betul-betul parah. Dan ya paling puncaknya tahun 99, hutang orang tua juga sampai minus 500 juta. Duit US dollar masih 2000-an, itu kalau diduitkan sekarang kali 10 Miss, kayak 5 miliar, wah kepala mau pusing itu. Ya kan, mau seperti kayak gimana. Tapi ya sudah, dalam 3 tahun setengah dari dunia usaha saya yang pertama, lunas semuanya hutang. Yang paling berat itu Miss, waktu ibu saya sakit, telepon berteroran kemana-mana menagih hutang. Aduh, saya bilang. Karena padahal dihutangin, tapi dituduh ngutang gitu Bukan, kan. orang tua memang berhutang, karena kondisi keadaan. Tapi kan saya nggak tahu kalau orang tua yang berhutang. Jadi anak yang nanggung beban. Tapi ya bagi saya hutang orang tua ya hutang saya juga. Kan saya anaknya. Saya harus menanggung beban orang tua. Nggak masalah lah. Saya bilang karena semua orang bisa berbuat kesalahan. It's okay. Ya, jadi siapa sih yang mau bangkrut gitu ya istilahnya. Siapa yang mau masalah gitu. Tapi saya bilang semua yang nagih hutang yang ibu saya berhutang itu. Saya bilang ibu saya sakit. Kalau dulu ada WA call kita bisa kasih tunjuk. Beliau terbaring. Nah, sekarang kan nggak bisa. Saya bilang kalau nggak percaya datang ke sini. Tapi Miss jangan salah, nomor telepon saya nggak pernah berubah. Sejak tahun 96 itu sampai sekarang, nomor saya masih tetap sama yang WA nama Miss Mary Riana. Itu nomor saya tetap. Kan nomornya kecil, 10 angka doang. Dan itu saya, nah itu namanya integritas. Jadi sukses itu harus dibangun nomor satu, it's all about mindset, nomor satu integritas. Kalau Anda punya integritas, saya bilang nomor saya nggak akan ganti. Nggak kayak orang sekarang, ya kan? Pinjol, nomornya ganti-ganti terus. Nah itu integritasnya kemana? Kalau Anda ngomong kondisi susah, saya juga susah. Tapi saya bilang saya nggak akan lari. Nah itu integritas kita diuji. Telepon berteroran, bahkan mohon maaf waktu ibu saya dimakamkan, ada yang datang tuh nggak mau kasih penghormatan terakhir sama ibu saya. Ya itu hak Anda. Saya tahu, mungkin bagi Anda uang lebih berarti daripada orang yang meninggal. Tapi itu hak Anda. Tapi I won't do that. Saya nggak akan lakukan itu. Dan saya bilang, saya nggak akan lari. Satu persatu saya ngomong sama mereka, Canda Putra Negara jaminannya. Ini ibu saya, berarti hutang ibu saya adalah hutang saya. Saya nggak akan lari. Don't worry, saya akan selesaikan. 3 tahun setengah lunas semua Miss. Semuanya clear, tidak ada satu. Saya mau ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, tanda tangan perjanjian kelar. Satu persatu tidak ada yang hutang. Dan bahkan 3 tahun setengah 25 ya. 26 saya bisa beli Mercedes pertama, usia 31 juta US dollar, semua pada syok. Keliling dunia. Keliling dunia, 40 negara, di usia 33, 5 benua udah keliling habis. Saya semua itu kayak mimpi gitu. Mimpi $1 juta. saya benar-benar merasa gimana ya, ketika saya flashback, saya lihat balik, nggak sia-sia saya jual celana dalam. Tapi Pak Chandra ini orangnya cerdas, bisa scale up. Gimana mungkin dari seorang sales akhirnya bisa bangun perusahaan, sekarang udah banyak anak perusahaannya, bahkan sekarang menjadi shareholder dari perusahaan yang pertama kali dulu yang selain jadi jualan. Shareholder, selain jadi shareholder dan saya juga sekarang shareholder beberapa perusahaan TBK. Nah, jadi ya, itu gimana ceritanya? Dari di perusahaan yang sama, awalnya dari sales, akhirnya bisa bangun jaringan, saya sekarang memang jadi shareholder. Di perusahaan sales itu, direct sales itu memang awalnya saya cuma seorang reseller, berangkat menjadi partner, dan tapi saya termasuk co-founder juga sampai menjadi shareholder. Jadi tahapannya itu ada. Dan sekarang sampai saya juga menjadi beberapa shareholder di perusahaan TBK, dan bahkan saya juga mau menebekakan perusahaan saya sendiri. Jadi artinya prinsipnya tuh hampir sama waktu saya jadi guru les itu tadi, Miss. Sama, jangan minta, giving, memberi. Kita ini belum apa-apa udah minta dibayar mahal. Banyak orang ngomong, enak ya Miss Mary Riana ya, seminarnya cuap-cuap 2 jam dibayar puluhan jam. Hei, prosesnya dulu ke Singapura dulu.
Mereka tuh gampangnya gini, Pak Chandra, enak ya jadi pembicara gitu kan, jadi motivator contohnya. Modalnya cuma 1 M, mulut. Udah gitu dapatnya 1 M juga. Iya, Ngawur. makasih gitu ya. Terima kasih. Kadang-kadang sebenarnya ucapan terima kasih juga sudah cukup. Bahkan Anda wajib beli bukunya Miss Mary Riana. Kenapa? Karena Anda dengan buku itu Anda cheating proses hidupnya beliau. Ya, jadi buku yang harganya cuma sekian ratus ribu, itu dibayar dengan keringat, darah, air mata. Itu enggak mudah. Nah, jadi sama. Kayak Miss Mary tanya, Pak Chandra kok bisa jadi shareholder? Wah, itu prosesnya memang panjang. Tapi prinsipnya saya tidak pernah berubah. Iya. Karena ini ajaran orang tua saya juga. Jadi salah satu mentor saya berkata, kalau kamu hari ini ditraktir orang, kamu harus ingat seumur hidup. Ya, meskipun cuma secangkir kopi. Itu kata-kata mentor saya. Tapi kalau kami hari ini dimakan orang istilahnya, atau mentraktir orang atau memberi orang, ikhlaskan dan lupakan. Ini kata-kata mudah diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Intinya kita jangan punya mental peminta. Kita harus memberi. Saya memberi manfaat kepada klien saya memberi manfaat pada murid saya memberi manfaat pada pemilik bos atau founder tempat saya awalnya menjadi reseller. Saya memberikan manfaat kepada perusahaan. Jadi intinya kita membangun kepentingan orang-orang besar. Membangun kepentingan, saya memberikan jasa saya. Makanya saya pernah membuat konten di channel YouTube saya, How to Networking with Upper Class People. Salah satunya jangan minta project dulu. Belum apa-apa kok minta project. Berikan dulu jasa kita. Bos, apa yang bisa saya bantu? Saya nggak usah dibayar, nggak apa-apa bos. Yang penting gue kerja dulu. Kalau hasilnya bagus, bos mau nilai saya terserah berapa. Nah mental kayak gini Anda punya nggak? Dan itu yang saya lakukan dulu. Saya mau dibayar 5 kali pun sama tante itu, saya nolak. Tante bukan apa tante, mohon maaf. Saya ada pekerjaan lain. Sampai saya dikejar. Jadi kalau orang Anda percuma lah ikut seminar, dikejar rezeki, dikejar uang. Kalau Anda nggak punya yang basic ini saya ngomong dulu. Giving value dulu lah. Jangan asking money dulu lah. Asking money itu belakangan. Udahlah mau saya baca buku apa, dikejar rezeki, dikejar uang, magnet apa semua. Intinya itu semua sama. Itu kata-kata manis doang. Tapi kalau Anda nggak mau giving value, dan Anda nggak punya value yang diberikan, jangan harap dikejar uang. Nah itulah Miss. Jadi saya merasa yang terpenting sekarang kita tetap memberikan. Jangan, kita tahu posisi lah Miss. Dan nomor 2, apa yang mau disombongkan sih Miss? Ya hidup nggak ada yang perlu disombongin lah. Saya rasa banyak orang-orang besar, konglomerat-konglomerat besar, mereka juga berangkat dari kisah yang tidak mudah. Saya juga merasa kalau tuh mereka seperti itu humble, kita harusnya jauh lebih humble. Kita malu Miss. Kalau dikit-dikit baru punya sesuatu kita udah pamerin. Aduh jangan-jangan. Aduh jangan. Di atas langit masih ada banyak lagi lapisan-lapisan langit ya. Banyak. Jadi kesombongan itu itu awal dari kejatuhan sebenarnya. Pasti Miss. Apalagi kondisi pandemi sekarang ya. Jadi kondisi sekarang ini Miss menurut saya, saya pikir banyak orang mengeluh. Ini cerita terbaru Miss. Cerita terbaru. Bulan Maret kemarin kan saya harusnya gathering nih. Di Bangkok 3.000 orang. Ya sama kayak Miss Mary warriornya bergabung. 3.000 orang Miss. Siapa tahu ada corona dan itu kita udah prepare setengah tahun yang lalu holding company kita. Setengah tahun yang lalu kita mana tahu Wuhan baru muncul corona Desember. Lah memang janjian kan kita September kita udah booking, kita udah DP setengah tahun karena nih gathering besar di Bangkok. 3.000 orang Miss. Maret kemarin, waduh, satu persatu berguguran. Takut, ribut di grup WA itu kan ribut semua keluarga. Jangan berangkat, bahaya gini. Ya, sorry itu saya Miss, company kita rugi 11 miliar. Saya harus ngomong, ini benar, kisah benar. Ya, kenapa? Sana DP-nya nggak bisa dibalikin. Maskapai banyak yang di-cancelin. Betul. Miss Mary juga kayaknya punya problem yang sama ya? Sama. Kita harusnya bulan Maret kemarin, bulan Maret harusnya pergi ke Guangzhou. Udah rencana dari tahun lalu, kita jalan-jalan ke sana, tapi nggak bisa kan? Makanya Miss, saya juga kita ini mirip-mirip. Ini kalau nggak 10 juta view rugi nih ya. Ya, ini bener, ini kisah sangat penting ya, kita harus dengar. Tapi Miss Mary sama saya tetap tersenyum hari ini. Nah ini yang kita harus belajar. Jadi kalau Anda merasa hidupmu itu paling terpuruk sekarang, kita ini udah kena badai berkali-kali, jangan khawatir. Kita ini lahir di saat krisis. Ibaratnya apa Miss? Saya
Betul. Hilang uang nggak masalah, yang penting kita nggak boleh hilang semangat. Betul. Kita nggak boleh hilang spirit. Toh kita juga berangkat dari nggak punya duit kok. Betul. 11 miliar uang kalau ngomong besar ya besar, ngomong kecil ya kecil. Iya. Tergantung siapa yang menilai. Betul. Ya, tapi sekali lagi saya bilang itu uang 11 miliar. Ya, saya bilang ya sudah mau diapain? Iya. Pesawat di-cancelin, tur sudah berangkat harus kita refund, bla 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 dan sebagainya. Pusing, Miss. Dari 3.000 cuman balik 800, cuman berangkat 800 dan puji syukur 800 semuanya sehat. Enggak ada yang kena pandemi karena karena kita kan memasarkan food supplement ya. Jadi artinya itu oke, nggak masalah gitu. Dan saya juga tetap happy. Yang penting nomor satu kondisi tetap sehat. Betul. Ya, jaga protokol kesehatan, pakai masker di mana-mana itu penting sekali. Dan kesehatan bagi saya kondisi sekarang ini harta yang paling berharga. Siapapun, karena COVID ini menyerang nggak lihat usia. Ya, mau orang yang paling sehat sampai orang apalagi yang sakit, nggak usah ngomong. Mau anak muda sampai orang tua. Nah, oleh sebab itu khawatir berlebihan juga nggak perlu. Tapi yang penting kita turuti protokol kesehatan pemerintah, itu yang paling penting. Dan kita pulang dengan selamat. Memang uang habis, tapi nggak masalah, Miss. Saya ngomong kita pernah jauh lebih teruk daripada ini. Kita juga tahu lebih terpuruk dari ini. Dan kita masih bisa tersenyum. Ya kan? Because life must goes on kan. Hidup itu harus terus berlanjut. Harus. Dan bahkan ya beberapa bulan terakhir malah salesnya naik 300%. Iya. Karena timing di saat pandemi yang naik industri kesehatan justru. Betul. Jadi ya itu enggak masalah. Yang penting kita boleh kehilangan semangat, enggak boleh kehilangan spirit. Kalau mentalitas ini kita punya, saya percaya Anda enggak usah bingung, wah kenapa bisnisku enggak besar. Ya tanya dirimu sendiri, kenapa bisnismu enggak besar? Kamu sih cuma nuntutnya gaji gede doang, bayaran gede doang, komisi gede doang. Kamu enggak memberi apa-apa. Iya. Itu sih dari saya. Balik lagi ke diri sendiri, balik lagi ke mindset. Mindset. Oke. Ya. Berarti 2 pertanyaan terakhir buat Pak Chandra. Yang pertama, nasihat terbaik yang pernah didapatkan untuk Pak Chandra. Hidup itu seperti ibaratkan 2 cangkir. Kopi pahit dan kopi manis. Jadi ada kopi pahit dan kopi manis. Atau teh pahit, teh manis bolehlah. Nah, hidup itu ibaratkan 2 cangkir ini. Kita mau habisin yang mana dulu? Tetap harus dihabisin. Tetap harus dihabisin. Enggak peduli. Tetap harus diminum. Ada pahitnya juga, ada manisnya. Iya. Oke, tergantung kita mau minum yang mana. Anak muda sekarang suka yang manis. Ya, kopi yang manis, kopi gula aren manis semua. Miss Mary juga jualan kopi. Ada harus kopi itu. M. Enak itu kan ya kan. Nah, Thank you. itu keren. Yes. Tapi setelah teh yang manis atau kopi yang manis habis, Iya. kopi pahitnya harus dihabisin. Betul. Nah, makanya kenapa saya bilang success before 30 ya, karena jatah gagalmu harus dihabisin di usia muda. Kopi pahitnya harus diminum. Karena gini, Miss, ketika kita minum kopi pahit, udah terbiasa pahit. Ketika kita masih manis sedikit, manisnya tuh luar biasa, Miss. Iya. Wow, kita bisa mensyukuri sekecil apapun berkat yang kita terima, sekecil apapun manis yang kita terima, kita tuh bisa bersyukur. Anak muda sekarang ini susah bersyukur, Miss. Dikasih duit dikit kurang katanya. Dikasih gede nggak bersyukur. Waduh, ini gimana tuh anak-anak muda sekarang ini? Kenapa? Terbiasa minum kopi manis, Miss. Iya. Nah, dikasih kopi pahit, teriak-teriak, Miss, mau bunuh diri kata-kata. Tuh, gimana? Padahal yang pahit itu yang bikin melek. Nah, padahal ya, Miss ya. Nah, obat yang mujarab itu obat pahit gitu. Betul. Kata-kata mujarab, kata-kata yang pedas mungkin. Nah, hidup itu ibaratkan 2 gelas ini. Oke. Nah, tapi sebaliknya. Kalau kita terbiasa minum yang manis, minum kena sedikit pahit, kita teriak-teriak. Padahal itu jatah tetap harus dihabisin. Pertanyaannya, kamu mau habisin yang pahit di muda atau di tua? Tetap harus dihabisin. Iya. Nah, akhirnya banyak anak-anak sekarang, mereka lebih mudah merasa insecure, merasa tidak nyaman, karena terbiasa manis. Dan informasinya manis, Miss. Kita dulu harus ke perpustakaan ya, Miss ya, cari ke library ya, harus duduk di sana baca gitu. Lah sekarang googling aja ketemu semua, Miss. Iya, di library pun carinya harus pakai katalog, nggak bisa pakai search. Nggak bisa, kata kunci keluar mana bisa, Miss. Jadi kita ini udah terbiasa pahit, Miss. Iya. Ya, jadi anak muda sekarang, pesan saya, 2 cangkir ini harus kamu habisi. Jadi kalau sekarang pandemi, bersyukurlah. Kamu masih bisa bernafas, bersyukurlah. Carilah celah bersyukur. Selama kamu masih bisa menghasilkan jualan kue, PO, masih bisa laku, bersyukurlah. Yang penting uang sekolah anak tetap jalan. Loh, kasihan loh, istri saya ini
di grup WA-nya ibu-ibu anak sekolah itu ada beberapa ibu yang sudah tidak bisa bayar uang sekolah. Aduh, kasihan ya. Saya bilang, udahlah, buang gengsi lah. Apapun yang bisa dijual lah. Kasihan. Saya juga kadang melihat, ya itu karena udah comfort zone ya mereka ya. Jadi mereka nggak terbiasa adaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Karena kan ini sekelumit terjadi perubahan begitu cepat. Kondisi pandemi seperti ini. Nah, kita udah terbiasa dengan kondisi-kondisi kopi pahit itu udah terbiasa. Iya. Ya, kopi pahitnya Miss Mary M, espressonya, americanonya harus dikonsumsi. Itu bagus, itu bikin inspirasi. Thank you Pak Chandra. Thank you. Nah, tadi terakhir nih, karena kan channelnya ini playlist yang terbaru adalah Zero to Hero. Yeah. Ketika kita berada di titik hero, wow, sekarang kan kayak kita punya kekuatan, wah, I can do anything. Yeah. What's next? Tapi ketika kita berada di dalam posisi zero, itu wah Yeah. susah banget gitu untuk bisa naikinnya, susah banget untuk bisa bangkitnya. Yeah. Jadi pesan dari Pak Chandra untuk semua orang yang sekarang mungkin sedang berada dalam titik zero dalam hidupnya. Ya, Apa? gini, zero ya. Saya ini from minus to hero. Bukan from zero. Bener. Minus karena maaf hutang keluarga Iya. ya. Terus juga minus nggak punya apa-apa. Ya. Jadi kalau sudah minus kondisi apapun. Jadi bukan zero lagi pesan saya. Kalau Anda kondisi minus pun sekarang. Anda yang sudah tamat SMA atau SMK sekarang bingung wisudanya online. Bersyukurlah masih bisa diwisuda. Karena banyak orang nggak bisa diwisuda. Jadi ketika orang kondisi zero, pasti ada celah yang kita untuk bersyukur. Nah kadang-kadang ketika kita kondisi sulit, kita kondisi zero, kita ini lupa untuk bersyukur. Makanya saya juga mau berpesan nih sama karyawannya atau timnya Miss Mary Riana. Masih syukur ada pekerjaan. Karena kadang-kadang kita itu lupa. Banyak orang sekarang di PHK massal. Hilang tiba-tiba. Mereka mau kerja apa bingung. Bisa sih kita nasihati saatnya shifting ke pekerjaan baru. Tapi tidak semudah itu. Enggak semua orang itu kecepatan adaptasinya kayak kita. Makanya saya beberapa belakangan saya sering diundang seminar Zoom. Saya selalu bilang manusia yang paling, makhluk Tuhan yang paling, ciptaan Tuhan yang paling cepat beradaptasi itu manusia. Coba kalau nggak percaya ikan ditaruh di daratan. Nggak lama mati. Karena nggak bisa adaptasi. Nah manusia ini kan beradaptasi terus ya. Kalau dari zamannya Darwin ini kan kita beradaptasi terus dengan kondisi, lingkungan. Dan kita harus bisa. Nah makanya tadi bilang salah satu manusia itu bisa berubah itu karena kondisi ekstrim. Nah ini pandemi ini Anda jangan cuma melihat di berita media, wah banyak orang bertumbangan, PHK massal gila. Jangan salah, justru di pandemi ini banyak miliarder baru bermunculan. Banyak peluang bisnis baru yang bisa dikerjakan. Loh justru malah gara-gara pandemi ini saya menjadi shareholder 2 perusahaan TBK yang barusan IPO. Loh ini gara-gara pandemi, ini ada berkah yang kita terima. Betul. Kalau kita hari ini cuma cari kesalahan-kesalahannya, masalah, kesalahan-kesalahan bos, kesalahan-kesalahan customer, ya ketemu semua. Tapi coba it's all about mindset. Kita rubah mindset kita. Di balik cerewetnya bos kita, ada sisi baiknya bos kita yang kita jarang syukuri. Iya kan? Nah, tuh nanti karyawannya Miss Mary itu harus lihat sisi baiknya Miss Mary. Di balik cerewetnya ya. Di balik cerewetnya bos itu. Galak saya juga bisa galak loh. Bisa galak ya? Bisa. Saya pengen digalakin Miss Mary. Episode berikutnya nanti. Terus kemudian akhirnya kita nih lupa bersyukur. Basically kita lupa bersyukur. Jadi kita harus banyak bersyukur. Saya percaya Anda yang kondisi zero ini jangan diratapi terus. Life has to go on. Hidup harus terus melaju, berkembang. Kamu mau jadi apa? Inilah titik balikmu kelak. Saya rasa kalau Anda sudah kekenyangan motivasi, saatnya aksi. Yes, harus beraksi. Jangan hanya dengerin omongan aja, tapi dikerjakan apa yang sudah kamu dengar. Keren. So thank you sekali lagi Sama-sama. Pak Chandra. Sama-sama. Buat yang masih pengen tahu lebih banyak lagi kisah-kisah, tips-tips, motivasi, lagu-lagu juga ada di channelnya Success Before 30. Terima kasih Miss Mary, sama-sama. Nanti kita kulik kisah percintaan beliau. Oh, aduh, kisah percintaan. Loh, penting loh, percintaan ini penting. Nanti di channel saya. Boleh, bagaimana itu ya? Nah, nanti nonton di channel Success Nanti harus Before nonton di channel Success Before 30. Okay? Keren. So thank you banget. Sama-sama. Karena saya selalu percaya dari semua orang itu pasti punya cerita dan setiap cerita pasti selalu ada pembelajaran berharga. Pasti. Jadi semoga cerita dari Pak Chandra Putra Negara hari ini bisa memberikan pembelajaran berharga bagi kalian semua. Iya. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Wes, Thank you. keren. Bye.
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.